Kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang kedua di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara dan menyimpannya di dalam hati untuk kita renungkan dan lakukan. Natal semakin dekat dan hati kita berkobar karena ingin menyambut suatu suasana indah di hari Natal. Natal bukan saja berbicara tentang keindahan, sukaria, dan lain sebagainya, tetapi juga berbicara tentang Yesus yang menjadi fokus hari Natal. Beberapa waktu yang lalu di salah satu negara bagian di Malaysia, gereja mau supaya Natal itu dirayakan dan disiarkan di televisi. Tapi salah satu yang paling penting adalah mereka mau Yesus itu ditonjolkan, dan salah satu lagu yang paling penting adalah tentang Yesus. Tetapi kemudian TV atau stasiun TV itu tidak mengizinkan bagi mereka itu ada sesuatu, sehingga gereja menulis surat secara resmi menarik diri dari terlibat dengan televisi itu. Itulah seharusnya yang menjadi semangat kita. Merayakan Natal itu bukan hanya sekadar perayaan semata-mata, tetapi fokus kepada Yesus. Karena Natal tanpa Yesus itu tidak akan pernah ada. Karena Yesus maka ada Natal. Hanya akhir-akhir ini orang mulai tidak melihat Yesus, mengabaikan Yesus. Itulah semangat zaman yang sesat, zaman yang sudah buta terhadap Yesus. Dalam pembacaan kita tadi, saya akan menyentuh satu hal tentang nama Yesus. Dikatakan di dalam nubuat perjanjian lama, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Untuk hari ini saya hanya bicara tentang penasihat ajaib. Biarlah ini menolong kita untuk melihat siapa Yesus sebagai penasihat ajaib. Dalam hidup kita tentu banyak pengalaman yang indah saat mendengar nasihat. Begitu nasihat diberikan berkaitan dengan diri kita, dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan pergaulan kita. Dan nasihat yang baik itu kita dengarkan, kita ikuti. Dan
Kita mengakui sesungguhnya nasihat itu telah begitu berpengaruh dalam kehidupan kita. Membuat jalan hidup kita lebih baik, lebih indah, lebih berhasil. Tapi ada kalanya juga dalam hidup ini ada pengalaman-pengalaman di mana kita mengeraskan hati terhadap suatu nasihat. Kita abaikan. Dan akhirnya hidup kita hancur. Hidup kita banyak masalah. Bahkan pergumulan demi pergumulan tidak pernah ada titiknya. Memang ada di antara kita yang kemudian menyesal, tapi penyesalan sudah tidak berguna lagi karena kehancuran sudah terjadi. Tapi ada saat di mana kita mengakui kehancuran kita, kegagalan kita, kekerasan hati kita, dan kita bertobat dan minta pertolongan Tuhan, kita akan dipulihkan. Dan banyak di antara kita sudah mengalami pengalaman seperti itu. Nasihat adalah sesuatu yang sangat positif untuk kehidupan kita. Walaupun kita tidak memungkiri bahwa ada juga nasihat-nasihat yang negatif, di mana diberikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ada orang yang memberikan nasihat 1, 2, 3, dan 4 hanya untuk mendapatkan keuntungan. Di mana nasihat-nasihat itu sebenarnya hanya memperalatkan orang lain untuk menjadi keuntungannya. Dan ini memang nasihat yang negatif, yang tidak baik, yang dosa, dan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu marilah kita bijaksana dalam kehidupan ini untuk mendengar nasihat yang positif, yang baik, dan membuang nasihat-nasihat yang negatif. Itulah sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan kepada kita melalui diri Yesus. Di mana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa namanya disebut orang penasihat ajaib. Yesus adalah penasihat ajaib. Kenapa ajaib? Karena dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia bersama-sama dengan kita, menderita, bahkan mati di kayu salib demi kita, dan dia dibangkitkan, naik ke surga, dan suatu saat nanti akan datang ke dalam dunia ini dengan keajaiban, kehebatan diri Yesus inilah yang kemudian firman Tuhan tekankan sebagai penasihat ajaib. Yesus sebagai penasihat ajaib itu adalah yang penting bagi kita. Dan kita harus mendengar nasihatnya. Karena kalau tidak, atau kalau kita mengeraskan hati kita, atau mengabaikan nasihatnya, ada saatnya hidup kita akan hancur. Ada saat hidup kita akan berantakan. Dan kita tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan yang kita inginkan sendiri. Nasihat Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nasihat Yesus ini kalau kita membaca di dalam ayat yang lain dikatakan ia adalah suatu perintah. Kalau kita mendengar kata perintah, kadang hati kita itu tertusuk dan sakit. Kok orang ini memerintah? Kecuali kalau kita menyadari jabatan kita, kita bawahan dan dia atasan, kita pekerja dan dia adalah Tuhan. Mungkin ada sakitnya, tapi pada masa yang sama kita masih ada ketaatannya.
Tapi pada umumnya suatu perintah itu sesuatu yang sepertinya tidak indah bagi kita untuk mendengarnya atau melakukannya. Oke, kalau itu orang di sekitar kita, ya mungkin saja kita bisa menolak atau tidak mau mendengarkannya. Tetapi kalau perintah itu adalah dari Yesus, maka kita tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena Yesus dikatakan penasihat yang ajaib. Nasihat Yesus itu dalam bentuk perintah-perintahnya. Bagaimana supaya kita dapat mengerti perintah Tuhan? Semua perintah Tuhan itu sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab ini. Kalau saudara mau mendengar nasihat dari Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib dirimu, maka lihatlah nasihatnya di dalam firman Tuhan, atau nasihat dalam bentuk perintah-perintahnya di dalam firman Tuhan. Semua nasihat yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita, saudara kita, teman kita yang positif, itu sesungguhnya adalah untuk keuntungan kita. Hanya orang negatif memberikan nasihat untuk keuntungan dirinya atau si penasihat itu sendiri. Tapi pada umumnya kata nasihat yang sesungguhnya itu adalah diberikan demi keuntungan orang yang mendengarnya, supaya dia menjadi orang yang baik, menjadi pekerja yang baik, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang tidak mudah stres atau depresi dengan masalah yang dihadapi, atau dia tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang sulit, atau hati-hati terhadap orang-orang yang banyak kata. Itu semua nasihat untuk keuntungan kita. Demikian juga semua nasihat Yesus kepada kita yang dalam bentuk perintah sekalipun, tidak pernah itu adalah untuk keuntungan diri Yesus sendiri. Oh, itu hanya memuliakan nama Tuhan, iya, tapi bukan keuntungan diri Yesus. Itu semua adalah untuk keuntungan diri kita masing-masing pribadi. Supaya hidup kita ini berjalan di jalan yang benar dan tidak hancur, di jalan yang baik supaya tidak jatuh, supaya hidup kita ini hari lepas hari ada pertumbuhannya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tapi sayangnya tidak semua orang menyukai nasihat dari Tuhan Yesus. Oh, dia penasihat ajaib, amin. Dia adalah Allah yang perkasa, amin. Bapa yang kekal, amin. Raja yang damai, amin. Memang ada amin yang sesungguhnya dari hati yang penuh ketaatan. Tapi ada amin yang hanya kata-kata semata. Oh, saudara, banyak orang akhir-akhir ini atau di zaman ini sudah tidak peduli terhadap nasihat dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini sudah tidak berharga bagi mereka, tidak berarti bagi mereka, sudah dibuang jauh dari hati mereka. Padahal ini adalah nasihat dari Tuhan Yesus, penasihat ajaib itu.
perintahnya adalah nasihat yang menguntungkan kita itu. Orang tidak mau tertarik dengan nasihat dari Tuhan Yesus. Kenapa? Oh, mungkin ada banyak alasannya. Yang juga mungkin kita juga sulit untuk mengerti. Tapi seperti yang firman Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Yohanes 14:23. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintahku. Yohanes 14 ayat 24. Oh, ternyata sedalam mana kita mengasihi Yesus, itu ada kaitannya dengan kerinduan yang dalam untuk mendengar nasihatnya, mengikuti nasihatnya, mendengar perintah-perintahnya yang juga adalah nasihatnya. Oh, banyak orang yang mengatakan aku mengenal Yesus. Amin. Tapi sejauh mana Anda dan saya mengasihi Yesus? Oh, ada orang yang mengaku dengan suara yang lantang, bahkan berdebat barangkali. Aku percaya Yesus, aku mengasihi Yesus. Pertanyaannya adalah sejauh mana Anda menaati perintah-perintah Yesus atau nasihat Yesus? Pertanyaannya adalah sejak dalam mana Anda mau mengikuti, mencari, berusaha menemukan nasihat Yesus. Dan Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, tidak ada bukti yang lain selain menaati perintahku. Atau Yesus adalah penasihat ajaib dan nasihatnya dalam bentuk perintah. Menaati nasihatku. Pak, saya rajin ke gereja. Puji Tuhan. Tiap minggu saya lihat Bapak di gereja berkhotbah. Puji Tuhan. Bapak juga lihat saya. Puji Tuhan. Tapi kehadiran saudara dalam kegiatan rohani apapun bentuknya, itu hanya bagian dari kehidupan saudara sebagai pengikut Yesus. Tapi yang sesungguhnya menjadi perhatian adalah sejauh mana kita menaati nasihat-nasihatnya dan perintah-perintahnya. Itu adalah bukti yang sesungguhnya. Oh, saudara, banyak orang yang pergi ke gereja. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Saudara juga tahu. Tapi mereka tidak peduli terhadap ajaran Tuhan. Tidak peduli terhadap nasihat-nasihat Tuhan. Tidak peduli terhadap perintah-perintah Tuhan. Pertanyaan kita, Kristen macam apakah mereka itu? Kalau itu berlaku kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Tetap mengeraskan hati, mengikuti keinginan kita, jalan-jalan kita yang tidak mau mendengar nasihat, penasihat ajaib, yaitu Yesus?
tidak mau mendengar perintah-perintahnya adalah nasihat yang baik bagi kehidupan kita. Bagaimana sesungguhnya diri kita? Saudara, kekristenan di zaman ini adalah kekristenan yang sudah dirasuk oleh dunia ini. Segala sesuatu yang penting adalah berkaitan dengan dunia ini. Apapun yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diingini oleh hati, itu semua yang ada di dunia ini. Oh, mungkin saudara berkata, iya, karena kita masih hidup di dunia. Betul. Itu jawaban yang tepat. Tapi saudara juga harus ingat bahwa kita hidup di dunia pada masa yang sama. Kita adalah anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus. Identitas kita yang sesungguhnya adalah pengikut Yesus. Yang mempersatukan kita, orang-orang percaya, adalah Yesus yang kita imani. Yesus yang mempersatukan kita, mengikat kita. Tapi dunia ini telah menghimpit iman kita dari semua sudut, sehingga pikiran kita sudah tidak mau melihat nasihat-nasihat Yesus lebih penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Telinga kita sudah ditulikan oleh dunia ini, dan kita sudah tidak suka mendengar ajaran-ajaran Tuhan. Mata kita sudah dibutakan oleh segala tarikan dunia ini, sehingga kita sudah tidak bisa melihat firman Tuhan, nasihat-nasihat, penasihat ajaib, yaitu Yesus. Perintah-perintahnya sebagai nasihat untuk keuntungan, kepentingan kita. Jujur saja, dalam beberapa hari ini, apakah saudara tertarik untuk membaca firman Tuhan, untuk mengetahui nasihat Yesus, perintah Yesus bagi dirimu? Atau saudara sudah mengeraskan hati, melihat ini seperti suatu hal yang pahit, yang saudara benci, yang saudara tidak suka? Atau saudara katakan, aku tidak bisa hidup kalau tidak mau membaca nasihat dari Tuhan, perintah dari Tuhan, karena aku tahu ini semua untuk kebaikanku dan masa depanku. Kalau saudara katakan, Pak, betul, saya jujur, itulah saya suka dan ingin dan berusaha mencari nasihat Tuhan dan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara merasa bahwa 1-2 hari ini saudara sudah tidak tertarik kepada nasihat Yesus, yaitu firman Tuhan, perintah-perintah Yesus, yaitu firman Tuhan, itu berarti ada sesuatu yang sudah rusak di dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam matamu, dalam jiwamu. Jadi sudah waktunya untuk kembali menyadari, ternyata aku di jalan yang salah.
Aku sudah dibutakan oleh dunia ini. Hatiku sudah dirusak oleh keinginan dunia ini. Ampuni aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Bawa aku kembali dekat kepadamu dan duduk di kakimu mendengar Engkau berbicara. Pasti Tuhan akan pulihkan. Pasti Tuhan akan membawa kita kembali menjadi orang yang duduk tenang mendengar nasihat dari penasihat ajaib, yaitu Yesus. Ingat, dulu, sekarang, dan selama-lamanya firman Tuhan ini ya dan amin, tidak pernah berubah. Sebagaimana Allah tidak berubah, firman-Nya juga tidak berubah. Jangan kita mengikuti nasihat zaman ini. Orang yang mungkin pintar secara akademik, secara sekolah, secara pengalaman, dan itu ini, mengatakan ini ketinggalan zaman. Kalau saudara bertemu dengan orang-orang seperti itu, ajukan pertanyaan ini. Apakah kamu juga mengatakan bahwa Tuhan itu ketinggalan zaman? Pencipta langit, bumi, dan segala isinya itu ketinggalan zaman? Apa yang menjadi nasihat Yesus, penasihat ajaib itu di dalam firman Tuhan ini kekal selama-lamanya. Dan kita sebagai pengikutnya, orang yang mengasihi Dia, wajib menaatinya, wajib mendengarkan nasihatnya. Karena toh semua nasihat itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Dalam hubungan dengan suami istri, apa nasihat dari firman Tuhan? Dalam hubungan orang tua dengan anak, apa nasihat dari firman Tuhan? Dalam hubungan pekerja dengan tuannya, apa nasihat dari firman Tuhan? Dalam hubungan dengan mengurus keuangan, apa nasihat dari firman Tuhan? Dari hubungan dengan teman-teman yang dari segala macam latar belakang dan keinginan, kesukaan, apa nasihat dari firman Tuhan? Dari membaca media sosial dan membaca isi-isinya, apa nasihat dari firman Tuhan? Dari saudara mendengar kata-kata orang, apa nasihat dari firman Tuhan? Dari saudara sendirian dan mengalami hati yang duka, khawatir, cemas, apa nasihat dari penasihat ajaib di dalam firman Tuhan? Saat saudara melihat masa depan gelap, seperti saudara itu mau mati rasanya, sudah tidak tahu apa yang mau dilakukan, apa nasihat penasihat ajaib di dalam firman Tuhan? Saat keluargamu menolakmu, memperalatkanmu untuk keuntungan mereka, bagaimana engkau melihat nasihat dari penasihat ajaib Yesus itu di dalam firman Tuhan untuk dirimu? Pada saat engkau mencari kesempatan untuk membangun suatu keluarga, apa nasihat dari firman Tuhan untuk mencari pasangan itu? Pada waktu engkau diinjak oleh orang, dihina oleh orang, dihancurkan oleh orang,
dan engkau menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa lagi selain tubuhmu dan sehelai dua baju. Bagaimana engkau melihat nasihat dari penasihat ajaib Yesus itu dan firman Tuhan? Yesus ada bukan saja sebagai Tuhan Juru Selamat yang mengampuni dosamu dan menyediakan surga bagimu, tetapi Dia menyediakan sebagai penasihat ajaib, nasihat dalam bentuk apapun, baik itu perintah untuk menolong kita bagaimana menjalani kehidupan yang benar dan baik, yang menguntungkan kita bagi kemuliaan-Nya. Kalau anak saudara, bagi yang sudah punya anak, yang belum terus berdoa, saatnya nanti Tuhan berikan pasangan hidup dan Tuhan karuniakan. Kalau Tuhan tidak karuniakan, tenang saja, engkau berdoa adalah karunia Tuhan yang sesungguhnya. Begitu saudara membimbing mereka, menasihati mereka, dan mereka menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan apa yang saudara inginkan, rasanya hati saudara bagaimana? Indah, bukan? Tidurnya nyenyak, bukan? Senyumannya manis, bukan? Saya sudah mulai melihat senyuman-senyuman yang manis, juga yang tawar-tawar. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Oh, bangga dan bahagia. Oh, begitulah Bapa di surga kita. Begitulah penasihat ajaib Yesus Kristus kasih. Ketika melihat anak-anaknya mendengar nasihatnya, menaati nasihatnya dalam bentuk apapun atau perintah apapun. Oh, Yesus katakan, well done, my son. Engkau telah melakukan yang terbaik, anak-anakku. Marilah bersamaku dalam kekekalan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Yesus adalah penasihat ajaib bagi dirimu. Nasihat Yesus sudah tertera di dalam firman-Nya, dalam bentuk nasihat atau perintah-perintahnya. Kalau engkau, saya, kita semua mengasihi Yesus, maka kita akan mengikuti, menaati nasihat-nasihatnya, perintah-perintahnya. Katakanlah di dalam hatimu, Tuhan, aku mau menaati nasihat-nasihat-Mu. Aku mau mendengarkan dengan sepenuh hati nasihat-nasihat-Mu. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus, supaya mulai hari ini saudara melihat firman Tuhan, saudara melihat nasihat Yesus yang disediakan bagimu. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, aku ingin mau sungguh mendengarkan penasihat ajaib, yaitu Yesus. Tapi aku tidak tahu apakah Yesus itu aku imani. Aku tidak tahu apakah Yesus itu ada di hatiku. Kalau hari ini saudara katakan, aku mau percaya kepada Yesus, penasihat ajaib bagi hidupku, yang mengatur dan membentuk masa depanku lebih baik, lebih bahagia.
buatlah keputusan untuk percaya Yesus. Terima Dia menjadi juru selamat dan Tuhan. Saya akan mengungkapkan satu doa yang pendek. Doa untuk percaya Yesus. Ikuti doa ini di dalam hatimu. Doanya sebagai berikut. Tuhan Yesus, aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau menjadi juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena datang ke dalam dunia ini menjadi penasihat ajaib bagiku. Menjadi juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena ada pengampunan yang Engkau sediakan bagiku. Dan ada surga yang kekal yang Engkau sediakan bagiku. Melalui doa yang pendek itu, kalau saudara mengikutinya dengan iman, maka saat ini penasihat ajaib, yaitu Tuhan Yesus, ada di dalam hatimu. Dan engkau telah menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, yang dibela oleh Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan, yang akan diberkati oleh Tuhan. Semua dosamu, apapun kekejiannya, Tuhan sudah ampuni. Karena Yesus hadir di dalam hatimu. Engkau telah menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Engkau adalah baru sama sekali. Dan namamu tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Begitu engkau menghembuskan napas, Yesus akan membawa engkau langsung ke surga. Bersyukurlah untuk hal-hal itu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami mengerti bahwa Yesus datang ke dunia sebagai penasihat ajaib. Dan firman Tuhan yang ada, yang kami bisa miliki, kami bisa lihat, kami bisa pegang, yaitu Alkitab ini adalah nasihat-nasihat-Mu untuk kehidupan kami dan masa depan kami. Adalah perintah-perintah-Mu yang adalah juga inti dari nasihat-Mu untuk kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap saat, setiap waktu kami bisa membuka dan membaca nasihat-nasihat-Mu untuk kehidupan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang sungguh mengasihi Yesus, sehingga kami mau menaati, mendengarkan nasihat-nasihat-Mu, perintah-perintah-Mu. Kami yang lemah Tuhan teguhkan, kuatkan, supaya kami kembali mau memulai hidup kami sebagai pendengar yang baik akan nasihat-nasihat perintah-perintah-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang sungguh menaati nasihat-nasihat dan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyapa kami.
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.